Shalom semua peserta Bible Study Perjanjian Baru. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan Injil Matius. Hari ini kita akan belajar Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 tentang kelahiran Yesus Kristus versi Matius. Saya mengharapkan kita semua belajar sungguh-sungguh dan mengambil pelajaran berharga dari apa yang kita pelajari untuk kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Hari ini kita akan melihat siapa Maria, Yusuf, dan Kristus. Maria adalah keturunan Daud melalui Nathan. Dia adalah seorang perawan yang mendapat kasih karunia untuk melahirkan Yesus. Kelahiran Yesus oleh seorang perawan ini telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Istilah anak dara atau perawan dalam Injil Matius pasal 1 ayat 23 merupakan padanan yang tepat dari istilah Yunani, yakni Parthenos, yang terdapat dalam versi Septuaginta di Yesaya pasal 7 ayat 14. Yesus harus dilahirkan oleh seorang perawan. Artinya, tidak ada intervensi seorang laki-laki. Nah, sekalipun Yesus ini dikandung oleh seorang perempuan berdosa, namun dia tidak berdosa, karena dia dikandung oleh Roh Kudus. Nah, mengapa Yesus harus dikandung oleh seorang perempuan? Hal ini akan menggenapi janji Allah dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, yang berkata, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Nah, di sini ya muncul keturunannya, yaitu keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yesus harus lahir dari keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular atau iblis. Untuk selanjutnya, Yesus juga harus kudus atau tidak bercela. Karena Yesus akan menjadi seperti anak domba yang akan dikorbankan untuk menghapus dosa dunia. Peristiwa ini mengingatkan kita kembali pada apa yang terjadi dalam Perjanjian Lama. Pengudusan terjadi jika seorang berdosa membawa binatang yang tidak bercela. Apapun binatangnya harus yang tidak bercela, dan itu diperiksa oleh imam. Binatang yang tidak bercela itu nanti akan dikorbankan bagi manusia berdosa agar mendapatkan pengampunan. Demikian pun juga dengan Yesus. Yesus harus tidak bercela agar dapat dikorbankan bagi penebusan semua orang berdosa di dunia. Sekarang kita lihat Yusuf. Yusuf adalah keturunan Daud melalui Salomo. Yusuf ini bertunangan dengan Maria. Nah, pada masa itu, sekalipun sudah bertunangan, mereka tidak hidup sebagai suami istri. Namun secara sosial masyarakat, mereka sudah saling mengikatkan diri. Nah, pernikahan Yahudi itu dibagi menjadi dua tahap, yakni ada yang disebut dengan erusin, yang artinya pertunangan, dan ada yang namanya nisuin,
artinya pernikahan. Nah, pada tahap erusin, mempelai perempuan sudah tertutup untuk semua laki-laki. Yusuf dan Maria berada di tahap pertama, yaitu erusin, yang seharusnya Maria tidak boleh lagi berhubungan dengan laki-laki manapun. Dan suatu kenyataan, Yusuf melihat bahwa Maria hamil. Yusuf secara pribadi, dia adalah orang yang taat pada aturan, dan dia tidak berhubungan dengan Maria. Yusuf adalah orang yang tulus hati. Ketulusannya dapat dilihat dengan caranya menyelesaikan masalah. Kita dapat membacanya dalam Matius pasal 1 ayat 19 yang mengatakan bahwa karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Di situ kita melihat bahwa Yusuf tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Perhatikan kata istrinya. Jadi sekalipun mereka masih di tahap pertunangan, sudah dianggap sebagai suami istri, tapi belum hidup bersama sebagai suami istri. Di situ dikatakan bahwa Yusuf bermaksud menceraikan dengan diam-diam, supaya Maria tidak dituduh sebagai perempuan tidak baik. Istilahnya, hamil di luar nikah. Yusuf tidak saja laki-laki yang tulus hati, tetapi juga dia adalah seorang laki-laki yang bijaksana. Dalam ayat 20 bagian awal, dikatakan bahwa ia mempertimbangkan. Nah, di sini betapa bijaksananya Yusuf. Dan orang yang bijaksana pasti akan bertindak benar dan adil. Kemudian di dalam Matius 1 ayat 20, di situ kita melihat mimpinya Yusuf. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Di sini kita belajar bahwa apa yang Tuhan rancangkan untuk keselamatan manusia harus terlaksana. Dan Tuhan Allah memakai Yusuf dan Maria sebagai alat untuk melahirkan Kristus ke dunia. Sebagai manusia biasa, wajar jika Yusuf merasa kecewa terhadap Maria karena Maria mengkhianatinya. Itulah anggapan Yusuf terhadap Maria. Maria selingkuh dengan laki-laki lain sampai hamil. Dalam hal ini, siapakah yang harus bertanggung jawab untuk membela Maria? Tentu saja Tuhan Allah. Tuhan Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Ketika Dia melibatkan kita dalam rencananya, Dia pasti bertanggung jawab. Tuhan Allah bertanggung jawab dan membela Maria. Pembelaan Tuhan dapat kita lihat pada cara Tuhan mendatangi Yusuf dalam mimpi. Perhatikan kata, "Janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu." Artinya, Tuhan Allah mendorong Yusuf untuk mengambil Maria. Yusuf tidak boleh ragu-ragu. Yusuf tidak boleh punya persepsi yang jelek terhadap Maria. Tuhan Allah menyatakan
bahwa anak yang di dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Dalam mimpi ini, Tuhan Allah menugaskan Yusuf untuk mengambil Maria sebagai istri, sekaligus juga menugaskan Yusuf untuk memberi nama Yesus. Kita lihat dalam Matius 1 ayat 21, dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bukan saja penugasan untuk mengambil Maria sebagai istri dan memberi nama Yesus kepada anak yang akan dilahirkan, tapi juga kita melihat tujuan kelahiran anak itu diberitahukan kepada Yusuf. Dikatakan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 22, kita melihat di sana Matius kembali mengatakan bahwa ini adalah penggenapan dari apa yang sudah difirmankan Tuhan kepada Nabi. Selanjutnya di dalam ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, seperti yang telah saya sebutkan di atas tadi, bahwa Matius 1 ayat 23 merupakan penggenapan dari Yesaya pasal 7 ayat 14. Selanjutnya kita melihat respon dari Yusuf atas penyataan Tuhan kepadanya lewat mimpi. Yusuf ini adalah seorang yang tahu kitab para nabi, dan dia pun adalah seorang yang taat pada Allah. Yusuf percaya bahwa mimpinya bukan mimpi biasa, tapi mimpi dari Tuhan Allah. Itulah sebabnya dalam Matius 1 ayat 24 dikatakan bahwa sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Perlu kita garis bawahi, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Yusuf percaya dan taat, melakukan apa yang diberitahukan padanya lewat mimpi. Dan satu hal lagi, setelah itu dikatakan, ia, yaitu Yusuf, mengambil Maria sebagai istrinya. Di sini Yusuf melanjutkan pertunangan, yaitu erusin tadi, dengan pernikahan atau nisuin. Selanjutnya di dalam Matius 1 ayat 25, di sana dikatakan, tetapi tidak bersetubuh dengan dia. Artinya Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi setelah menikah, Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria. Tentu saja dengan pertolongan Tuhan dan oleh hikmat Roh Kudus, Yusuf menjaga kekudusan anak dalam kandungan Maria. Jadi, Yesus sungguh-sungguh kudus. Ya, Yesus sungguh-sungguh kudus, tidak terkontaminasi oleh benih dosa. Yesus Kristus.
Injil Matius menjelaskan bahwa Yesus dikandung oleh Roh Kudus dalam kandungan Maria. Yesus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, sehingga kita mengenalnya sebagai Allah dan sebagai manusia sejati. Terlahir dari seorang perempuan, dia adalah manusia. Dikandung oleh Roh Kudus, dia adalah Allah. Untuk apa sih Allah berinkarnasi? Ternyata jawabannya ada di dalam Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus Kristus adalah penyelamat umatnya dari dosa mereka. Yang menjadi umatnya Tuhan bukan orang Yahudi saja. Memang Yesus terlahir sebagai bangsa Yahudi, tapi dia datang untuk seluruh suku bangsa. Kita perlu mengingat kembali janji Allah kepada Abraham, bapa orang beriman itu. Kita sudah belajar pengantar perjanjian baru dan juga dalam silsilah Yesus Kristus. Kejadian 12 ayat 3 berkata, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu," ya, oleh Abraham, "semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Dan di dalam Kejadian 22 ayat 18, di sana pun dikatakan, "Oleh keturunanmu lah," ya, jadi oleh keturunan Abraham, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Nah, janji itu, ya, janji kepada Abraham ini digenapkan di dalam Yesus Kristus. Penyelamat itu artinya yang mampu menyelamatkan dari dosa. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa, hanya Yesus Kristus. Yesus itu nama Yunani. Kalau dalam bahasa Ibraninya, Yosua, yang artinya Yehova atau Yahweh adalah keselamatan. Nah, dan Yosua itu bentuk pendek dari Yehosua, yang artinya Allah penolong kita. Jadi jelaslah di sini bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang datang untuk menjadi penolong umat yang berdosa. Dosa artinya terpisah. Terpisahnya manusia dengan Tuhan Allah. Jadi Yesus datang untuk mengampuni dosa, melepaskan manusia dari dosa, membebaskan manusia dari perhambaan dosa, sehingga manusia dapat berhubungan kembali dengan Tuhan Allah. Yesus adalah Allah yang datang untuk menolong kita. Haleluya. Baiklah, saya akan menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Yesus Kristus adalah Allah yang datang ke dunia untuk menolong manusia berdosa. Yesus Kristus adalah juru selamat semua orang berdosa yang ada di dunia. Percayalah dan terimalah Yesus dalam hidupmu agar engkau diselamatkan. Dan bagi yang sudah percaya dan terima Yesus, jaga dan pelihara imanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.